Kali ini kita akan membahas tentang pengakuan bestinya Vina, yaitu Mega dan Widi. Apakah pengakuan mereka ini bisa menjadi novum yang berkekuatan hukum tetap? Atau itu hanya sebatas kesaksian-kesaksian yang biasa aja, yang tidak punya kekuatan hukum tetap? Namun sebelum kita membahas pengakuan ataupun angkat bicaranya bestinya Vina, yaitu Mega dan Widi, saya akan terlebih dahulu membahas tentang keyakinan orang-orang yang sampai saat ini meyakini bahwa ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Maka di sini saya coba mengajak kalian yang meyakini bahwa ini pembunuh dan pemerkosa untuk berpikir secara logika yang paling mendasar, logika sehat yang paling mendasar. Ayo, saya ajak kalian semua berpikir dengan logika sehat yang paling mendasar. Gak usah ngomong-ngomong fakta, gak usah ngomong-ngomong yang terlalu tinggi-tinggi lah. Kita yang paling mendasar aja. Yang pertama, kamu udah yang ini ya, bagi yang meyakini bahwa ini pembunuh dan pemerkosa, udah lihat kan videonya Rudiana nangis di kuburannya Eki, di kuburan almarhum Eki, anaknya sendiri. Udah lihat belum? Nangis-nangis tuh dia di situ. Kalau belum lihat, coba lihat dulu deh video berikut ini. Sudah 8 tahun ditinggal Eki. Mbak terus berjuang. Terus berjuang mencari keadilan buat Eki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Eki. Nah, itu tadi Rudiana menangis di depan kuburannya Eki. Berikut juga si Pitra ini nih, pengacaranya membacakan semacam kayak puisi, berkata-kata yang ya puitis lah di situ di depan kuburannya. Saya bertanya kepada Anda nih yang masih meyakini kalau ini pembunuh dan pemerkosa, bagaimana respon Anda ketika melihat video tadi itu? Apakah Anda sedih? Apakah Anda tersayat hatinya? Merasa tersakiti ataupun nangis bagaimana? Atau justru Anda geli lihat Rudiana nangis di situ? Saya yakin kamu jawabnya geli kan? Geli kan? Udah gak usah bohong. Kamu tuh geli kan lihat si Rudiana nangis di depan kuburan almarhum Eki? Nah, apalagi lihat siapa itu? Si Pitra itu pengacaranya yang membacakan puisi itu di situ, di mana? Di depan kuburan Eki. Kamu tambah geli banget, ya kan? Nah, dari sini aja nih, itu artinya Anda kalau merasa geli lihat videonya Rudiana nangis di depan almarhum Eki, itu tandanya logika dasar Anda itu mengatakan bahwa itu bukanlah pembunuh. Paham sampai di sini? Kok bisa bang? Ya, aduh gimana ya? Itu loh, itu kenapa kamu geli? Karena ini bukan kasus pembunuh. Kenapa? Padahal nih, yang kamu geliin itu, kamu geli kan lihat si Rudiana nangis di depan kuburan Eki itu. Padahal dia itu bapaknya korban. Kita nggak usah ngomong dia polisi dulu dah. Dia itu bapaknya korban nih. Kemudian Eki itu adalah korban. Bayangin, korban pembunuh sadis. Ya kan, sampai sadis, ada pemerkoknya juga. Kenapa? Harusnya kan kamu sedih, kamu berempati, menucurkan air mata lihat tangisan Rudiana. Nah, tapi kenapa kamu geli? Ya itu tadi, karena secara otakmu itu ya, naluri dasarmu ini loh, logika dasarmu, logika sehatmu itu membaca kalau itu tuh bukan kasus pembunuh. Buktinya kamu geli. Sampai sini gimana nih? Apa kamu masih punya argumen lain, punya alibi lain? Enggak bang, kan ini pembunuh bang, ini bla bla bla. Udah, kamu jangan ngikutin asumsinya influencer. Siapa influencer yang sering mengatakan ini pembunuh? Masa iya kamu membiarkan asumsinya orang, cara berpikirnya orang menjajah cara berpikirnya kamu? Masa iya kamu membiarkan logika orang lain menjajah logikamu sendiri? Masa iya kamu membiarkan cara mereka melakukan opini, membuat opini, berkonspirasi, menginjak-injak empatimu sendiri? Kan begitu tuh pola pikirnya. Ngapain kamu harus ikut-ikut orang lain?
opininya orang yang katanya ini sok jadi detektif itu. Ini pembunuh dan pemerkosa karena ini buktinya bla 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 bla. Padahal datanya semuanya semu, ambigu. Sedangkan tadi empati dasarmu mengatakan ini bukan pembunuh, melihat reaksi tubuhmu, reaksi otakmu melihat Rudiana nangis-nangis di kuburan. Nah, kenapa Anda membiarkan Anda dijajah orang lain gitu loh? Itu menurut saya. Itu dari saya begitu. Kemudian kita masuk ke logika sehat yang mendasar nomor kedua, yaitu apa? Dari rangkaian kasus Vina ini, apakah kamu meyakini 2016 para polisi itu bertindak adil, bertindak transparan? Kamu meyakini itu enggak? Rudiana itu melakukan tindakan-tindakan yang baik di tahun 2016 itu menangani kasus ini. Transparan, jujur, adil. Gimana menurut kamu? Kamu menganggap itu enggak? Tapi saya yakin kamu akan jawab polisi bertindak ceroboh, polisi bertindak bodoh menangani kasus ini. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Rudiana itu zolim. Rudiana itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak transparan, cenderung zolim. Iya kan? Kamu nggak percaya kan dengan polisi 2016 yang menangani kasus ini? Oke. Kalau memang kamu tidak percaya, yang saya pertanyakan kepada kamu yang meyakini ini adalah pembunuh dan pemerkosa, dari mana kamu ngambil landasannya? Kalau ini pembunuh dan pemerkosa, dari mana? Misalkan ngambil nama Peggy Cianjur. Dari mana nama Peggy itu kamu ambil landasannya? Dari skenario yang dibuat oleh polisi kan? Kamu nyari sendiri nggak? Enggak. Kenapa kamu bisa nuduh Peggy Cianjur? Karena ada nama Peggy. Dari mana nama Peggy itu? Dari BAP yang dibuat oleh polisi. Di awal tadi kamu nggak percaya sama polisinya yang menangani kasus 2016 loh ya. Tapi di sisi lain, kamu ngambil landasan untuk mengidentifikasi pembunuh sesungguhnya, pelaku sesungguhnya dari BAP yang dibuat polisi. Ini kontradiktif. Secara akal sehat ini kontradiktif. Di sisi lain kamu nggak percaya sama penanganannya, tapi di sisi lain kamu percaya dengan produk skenarionya. Coba dari sini nih, ayolah berpikir gitu loh. Pakai logi yang paling sehat. Kamu jangan mau dijajah oleh influencer, oleh TikToker, oleh YouTuber yang bilang ini pembunuh dan pemerkosa, ini buktinya, ini CCTV-nya. Mana? Nggak ada kan sampai sekarang. Bukti validnya mana gitu loh. Kok kamu mau dijajah? Padahal dari situ aja logikamu tuh udah kebalik-balik gitu loh. Di sisi lain kamu nggak percaya sama Rudiana, sama polisi tahun 2016 lalu, tapi di sisi lain kamu percaya dengan produknya. Dari mana coba kamu nentuin Peggy Cianjur, kemudian nentuin Egy Ripra dan lain sebagainya? Dari mana kamu dasarnya itu semua? Apakah kamu cari sendiri apa bagaimana? Kan dari Silinda nama Egy. Peggy dari produknya polisi, termasuk ada Sudirman di sana. Coba. Kan lucu kamu ini. Kalau kamu masih meyakini pembunuh dan pemerkosa, ya udahlah. Gak usah terlalu banyak belibet, banyak sok-sok jadi detektif. Lemah semua kan datamu itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bestinya Vina yang angkat suara, ya kan. Nah, ambil aja lah kesimpulannya. Saya udah nonton podcastnya itu ya, Reza Indragiri, kemudian ex Bang Napi dengan dua temannya itu Widi dan Mega. Ya kita ambil aja lah kesimpulan paling utamanya, bahwasanya di jam 10 lewat belas, karena di sini kenapa saya bilang belas? Karena bisa 15, bisa 18. Artinya di sebelum jam setengah 11 begitu kan. Itu mereka sempat menelpon Vina gitu loh. Nah, keadaannya Vina bagaimana kan ditanyain sama temannya. Vin, kamu gimana? Baik-baik aja kan? Kenapa temannya nanya baik-baik aja? Karena sebelumnya dia itu putus. Si Eki dan Vina itu putus dengan Eki dan Vina itu putus. Jadi katanya mau menyelesaikan masalah dengan Eki dan Vina. Makanya temannya nanya baik-baik
aja apa enggak, karena kan udah putus, takutnya ada kayak marah Ekinya dan lain sebagainya. Ternyata balikan, rujuk antara Eki dan Vina. Enggak kok, aku lagi seneng-seneng aja. Itu jam 10:11 tuh begitu. Enggak kok, aku seneng-seneng aja, katanya si Vina di jam segitu tuh. Padahal di BAP nih, di BAP jam 10 malam itu terjadi pengejaran, pengeroyokan itu. Kan begitu. Padahal jam 10 lewatnya si Vina baik-baik aja. Dari mana polisi bikin BAP bahwasanya ada tindakan pengejaran terhadap Eki dan Vina, penganiayaan dan lain sebagainya, pelemparan batu di jam 10-an, padahal jam 10:11-nya itu Vinanya baik-baik aja, begitu loh. Jadi disimpulkan, ambil kesimpulannya langsung aja ya, bahwasanya percakapan bestinya Vina dengan Reza Indragiri itu mengindikasikan paling kuat bahwasanya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau Anda masih mau membantah lagi, Bang, ini bukan, ini pembunuh-pembunuh, balikin aja ke logika dasarmu tadi, ya kan? Masa kamu nggak paham-paham, udah saya jelasin dengan dua analogi tadi gitu loh. Ya udah ya, laka lantas, ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, bisakah pengakuan kedua besti ini menjadi novum yang berkekuatan hukum? Ya kan? Karena di dalam hukum ini 1000 saksi akan gugur dengan satu barang bukti ataupun scientific evidence. Maksudnya gimana, Bang? 1000 saksi akan gugur dengan satu barang bukti yang scientific evidence. Itu begini. Ini yang nonton video saya, misalkan ada 1000 orang. 1000 orang menjadi saksi bahwasanya baju saya ini warnanya merah. Semua yang nonton ada 1000 misalkan ya, maka semuanya bersaksi bahwa baju saya adalah merah. Kemudian saya bawa satu barang bukti atau scientific evidence video ini ke pengadilan. Enggak, Pak, baju yang dipakai saya itu adalah hitam, ini videonya, dan 1000 orang-orang semua bilang merah. Mana yang menang? Saya kan, karena saya bawa satu barang bukti aja yang sifatnya scientific evidence. Itu yang dimaksud dengan 1000 saksi akan gugur dengan satu barang bukti yang scientific evidence, gitu ya, paham ya? Nah, bagaimana dengan kesaksian bestinya Vina ini? Ini kan hanya berupa kesaksian, Bang, bukan barang bukti scientific evidence. Apakah akan gugur? Sebenarnya apa yang diomongin oleh bestinya Vina itu adalah kesaksian plus barang bukti scientific evidence, dengan syarat handphone yang dipakai untuk menelpon masih ada, ataupun handphone yang miliknya Mega dan Widi masih ada, dan handphone punyanya Vina juga masih ada. Maka itu menjadi scientific evidence. Silahkan identifikasi ulang, HP-nya jangan sampai hilang. Kemungkinan sih kalau nggak dihilangin sama polisi ya masih ada sana di polisi sana, cuma nggak dibuka. Kenapa nggak dibuka? Karena memang diskenariokan bukan skenario kecelakaan, tapi di skenario pembunuh dan pemerkosa, gitu loh. Makanya barang bukti yang begitu scientific evidence ini, handphone, sengaja nggak dibuka oleh polisi, tetap disembunyikan karena ingin menutupi kasus yang sebenarnya, yaitu laka lantas, karena dirubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa, gitu. Bisa menjadi scientific evidence. Kumpulin aja itu lagi HP itu. Meskipun dihapus, di dalamnya minta sama providernya. Dia dulu pakai apa? Pakai, kalau nggak salah pakai Axis. Ya hubungi lagi itu Axisnya, ataupun pakai Telkomsel, hubungi Telkomsel providernya, dibuka ulang. Jadi scientific evidence, tinggal mau apa enggak, gitu loh. Dan anehnya Mabes Polri yang sudah ditunjuk kemana aja, kok malah orang-orang kayak Reza Indragiri yang turun ke bawah, begitu. Jadi dari semua pembicaraan saya dari awal sampai akhir sebenarnya mengerucut kepada satu kesimpulan, bahwasanya ini adalah kasus laka lantas. Clear.